Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Arifin, adalah dosen pendidikan agama Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Gimana kabarnya? Sehat semua? Tentang pelajaran yang telah lalu, kami ingatkan sekali lagi untuk lebih difahami ya, untuk lebih dicermati ya. Banyak kemarin dari teman-teman yang kami berikan mini quiz ya. Semangat sekali karena dalam waktu 5 menit ya 10 menit langsung terjawab, Masya Allah ya. Bagus-bagus, alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan, walaupun ada sedikit yang memang perlu diingatkan tentang kesungguhannya. Jadi untuk teman-teman, mari kita ciptakan kondisi semangat belajar ya, walaupun di era pandemi seperti ini. Oke, kita akan mulai ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk mempelajari materi kelima ya. Ini materi kelima, yakni tentang apa? Tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah ya, perlu kami ingatkan ya, kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia ya, menempati tempat yang penting ya, sebagai individu maupun masyarakat dan bangsa. Sebab jatuh bangunnya suatu masyarakat tergantung juga kepada bagaimana akhlaknya. Jika dalam satu komunitas ya, satu masyarakat, satu bangsa, akhlak itu tidak tertata dengan baik, tentunya akan terjadi berbagai masalah yang muncul. Dan apabila akhlaknya baik, maka sejahteralah lahir batinnya. Kenapa sejahtera lahir batinnya? Karena tercipta ketenangan. Bagaimana tidak tenang coba? Ketika banyak orang yang ketika saling berbeda pendapat ya, mereka tetap menghormati pendapat orang lain, tetap menghargai yang tua ketemu dengan yang muda, menghormati ya, saling menghargai pendapat seperti itu ya. Jadi terjadilah kesejahteraan ya, lahir dan batinnya. Apabila rusak, maka rusak pula lah batinnya ya. Itulah yang terjadi jika jatuh nilai akhlak pada sebuah masyarakat ya. Anda mengingat akhir-akhir ini ya, seperti kemarin yang terjadi beberapa waktu yang lalu, seorang anak yang dibunuh ya, yang dibunuh ketika membela ibunya yang hendak diperkosa ya, sampai mati membela ya. Dan kebejatan seperti ini tidak akan didapati kecuali ya pada diri orang yang tidak memiliki akhlak. Sungguh berhati-hatilah ya, hati-hati ya. Pelaku kejahatan, apakah ada yang berakhlak mulia? Kira-kira ada enggak? Ya. Nah, sedangkan lihat ya, kita cermati saat ini, maka kewajiban seseorang terletak pada akhlaknya yang baik. Akhlak yang baik selalu membuat orang menjadi aman, tenang, dan tidak adanya perbuatan yang tercela. Itulah tujuannya ya. Maka adalah wajib bagi diri Anda, saya, dan semuanya untuk apa? Untuk melaksanakan akhlak yang mulia ya. Kekerasan, yang tindak kekerasan. Kenapa saya angkat tema ini? Karena ini sangat-sangat memilukan ya, mengharukan. Seorang anak kecil dibunuh ya, ditusuk lehernya, ditebas lehernya ya, karena membela ibunya yang hendak dicelakai. Ya, ini satu tragedi akhlak yang oleh pelakunya ini ya sangat memprihatinkan akhlaknya ya. Tentu hal demikian ini tidak akan ditemui pada siapa? Pada orang yang memiliki akhlak mulia. Jangankan untuk menyakiti, untuk berbicara pun mereka memikirkan, apakah pembicaraan saya menyakiti orang lain? Apakah perkataan saya termasuk perkataan yang mengganggu orang lain? Dia berpikir, apalagi untuk berbuat kejahatan, tentu dia tidak akan melakukannya.
Maka seseorang yang berakhlak mulia selalu melaksanakan kewajibannya. Dia melakukan kewajiban terhadap dirinya sendiri, ya. Kewajiban terhadap dirinya sendiri yang menjadi hak dirinya, ya, yang menjadi hak dirinya terhadap Tuhan, yang menjadi hak Tuhannya terhadap makhluk lain dan terhadap sesama manusia. Ya, melalui perkuliahan ini kami akan mengajak teman-teman sekalian untuk sedikit banyak mengulas, ya, apa saja yang perlu kita ketahui, ya, pahami tentang bagaimana berakhlak kepada Allah dengan semestinya, ya. Kalau bahasanya ora sak karepe dhewe, ya, ada aturannya, ya, yang mana setelah pembelajaran ini diharapkan Anda sekalian mampu memberikan kontribusi positif, ya, dalam berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, teman-teman yang dirahmati Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ini dalilnya, ya. Ini dalilnya. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, ya, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Ini sebagai dalil bahwasanya kenikmatan Allah itu sangatlah banyak. Dan ketika manusia mulai menghitungnya, tentunya tidak terhitung, ya. Tentunya tidak terhitung. Ini menandakan betapa banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka suatu kewajiban untuk bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Dan salah satu perwujudannya dengan memiliki akhlak, ya, melakukan sesuatu yang Allah sukai, menjauhi sesuatu yang Allah benci, ya, meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Dan akhlak manusia sebagai hamba Allah, ya. Manusia sebagai hamba Allah, ya, semestinya mempunyai akhlak yang baik kepada Allah. Hanya Allah lah yang patut disembah, ya, patut disembah. Selama hidup, apa saja yang diterima dari Allah sungguh tidak dapat dihitung. Dan akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk dan Tuhan sebagai Khalik, yakni pencipta. Berkenaan dengan akhlak kepada Allah dilakukan dengan cara memujinya, yakni menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang menguasai dirinya. Oleh sebab itu, ya, teman-teman sekalian, manusia sebagai hamba Allah mempunyai cara-cara, ya, cara-cara yang tepat untuk mendekatkan diri kepadanya, ya. Cara-caranya bagaimana? Nah, kita akan paparkan, ya. Kita akan paparkan di sini. Yang pertama, kewajiban kita untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Ya, mentauhidkan ini dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ya. Dengan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, ya. Coba kita ingat bagaimana Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya. Bagaimana Allah mengingatkan tentang keesaannya. Allah itu satu, ya. Allah itu tunggal. Maka kita wajib meyakini, ya, ini salah satu akhlak yang harus ada. Meyakini bahwa Allah itu satu. Maka sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang memunculkan tandingan-tandingan dalam ibadah, ya. Memunculkan selain Allah, ya, memunculkan selain Allah dalam, ya, dalam setiap ibadahnya, ya. Maka berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah seperti yang digambarkan dalam surat Al-Ikhlas, ya. Al-Ikhlas 1 sampai dengan 4. Kemudian, ya, kemudian adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Takwa, ya. Taat kepada Allah, taat kepada aturannya, ya, dan menghindari segala larangannya. Takwa kepada Allah. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya, ya.
Dan hakikat takwa, ya, hakikat takwa dan kriteria orang bertakwa. Ini saya harap kriteria ini saya yakini sudah Anda penuhi semuanya, ya. Bagaimana kriteria orang yang bertakwa, ya? Ajaran Islam terbagi menjadi beberapa hal, ya, menjadi beberapa bagian. Disebutkan adanya iman, adanya Islam, dan adanya ihsan. Maka pada hakikatnya takwa adalah integralisasi ketiga dimensi tersebut. Maka ketika ketika dengan menyinggung tentang Islam, maka yang muncul adalah iman, Islam, dan ihsan. Nah, kemudian disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 2, ya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, ya, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan 4 kriteria orang yang bertakwa. Siapa saja mereka? Beriman kepada yang gaib, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beriman kepada Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ketika beribadah, ya, munculkan sifat apa? Muraqabah, ya. Sifat yang nanti insyaallah akan kita bahas pada tema yang lain, ya, pada video berikutnya karena ada penjabarannya tersendiri. Ya, yang kemudian adalah mendirikan sholat, dan saya yakin Anda semua adalah orang-orang yang rajin dalam sholat, ya. Tepat waktu, ya. Jangan sampai meninggalkan sholat. Ingat, ya, meninggalkan sholat itu bukan berarti tidak sholat. Meninggalkan sholat itu adalah meremehkan, menyepelekan, mengundur-undur waktu sholat. Nah, itulah tarkus sholat, ya. Meremehkan, hati-hati, ya. Kalau sudah dengar adzan, apalagi yang laki-laki, carilah sholat kalian itu di masjid, bukan di rumah, bukan di kos-kosan, ya, bukan di situ, tapi di masjid, kecuali mereka yang memiliki udzur, ya. Demikian pula wanita, ya, mereka sholat terbaik mereka adalah di ruang-ruang mereka, di kamar-kamar mereka, ya, di rumah-rumah mereka. Ya, jangan terbalik, ya, yang perempuan sregep ke masjid, yang laki-laki justru tidak pernah ke masjid. Maka hati-hati. Salah satu hal yang menjadikan hidup kita lebih teratur, lebih nikmat, lebih terasa berkahnya, lebih mudah urusannya adalah ketika kita tidak meremehkan urusan sholat kita. Dan sholat adalah perkara yang menjauhkan kita dari segala perbuatan keji dan munkar. Maka tegakkan sholat. Jangan sampai sebagai seorang yang beriman kita sampai meremehkan urusan sholat. Kalau meremehkan urusan sholat, maka remehlah hidup kita, ya, susah. Karena dengan sholat seseorang bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada dia telah menegakkan kewajibannya, telah melakukan kewajibannya terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, menafkahkan sebagian rizki yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ciri-ciri kriteria orang yang bertakwa. Dia ketika, ingat, ya, mulai saat ini, ya, biasakan Anda menyisihkan gaji Anda, menyisihkan hasil dari penjualan Anda untuk diberikan kepada orang yang berhak. Kalau kita tidak mendidik diri kita sejak saat ini, maka ketika nanti apalagi banyak jumlahnya, akan berat hati kita. Maka sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah, ya, ketaatan kita kepada Allah, juga perhatian kita terhadap lingkungan kita, maka bagilah rezeki Anda, rezeki yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, beriman dengan kitab suci Al-Qur'an, ya, dan kitab-kitab sebelumnya, ya. Kitab suci Al-Qur'an. Nah, ini pertanyaannya nih, sudah bisa baca Quran semua belum ini? Jangan-jangan belum, ya. Tapi saya berhusnudzon Anda semua sudah lancar dalam membaca Al-Qur'an. Coba kalau ditanya tentang cinta, ya, kalau ditanya tentang cinta, kamu hafal apa-apa yang dilakukannya? Kamu hafal apa-apa yang disukainya? Coba.
Kalau kamu menyatakan dirimu cinta kepada Allah, faham nggak dengan isi Qur'annya? Berapa lama kita mempelajarinya? Berapa lama kita betah duduk bersamanya? Jangan-jangan ketika membuka saja kita sudah ngantuk, atau mungkin timbul rasa malas, atau mungkin justru kita tidak bisa membacanya karena tidak ada waktu. Maka hati-hati, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya. Maka baca, fahami dan amalkan. Kemudian yang kelima adalah beriman dengan hari akhir. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4 ya. Beriman dengan hari akhir, mempercayai akan adanya hari akhir. Ini salah satu ciri orang yang bertakwa. Kemudian dalam 2 ayat ini takwa dicirikan dengan iman, yakni tentang terdapat pada nomor 1, 4 dan 5 ya. Itu tentang keimanan ya. Islam tentang 2 ya, bangunan daripada Islam salah satunya adalah mendirikan salat, dan ihsan ya, menafkahkan sebagian rezeki yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman yang kami banggakan, jika memang tidak ada sesuatu yang kurang dipahami, nanti silahkan ya untuk WA, karena banyak teman-temanmu yang WA ya, japri kalau ada urusan sesuatu yang mungkin agak menyangkut masalah pribadi, maka dia WA atau mungkin bertanya, silahkan di WA grup seperti biasanya ya, silahkan, atau juga di forum diskusi ya, Google Classroom itu. Kemudian saya lanjutkan, buah dari takwa ya. Apakah ketakwaan itu ya berbuah baik atau sebaliknya ya. Tentunya jika kita berbicara dengan takwa ya, yang mengiringinya itu adalah kesungguhan. Yang mengiringinya adalah niat mulia ya. Yang mengiringinya adalah istiqomah ya. Dan apakah mendapat balasan dari sisi Allah? Ya coba ya. Yang pertama adalah mendapatkan sifat furqan ya, furqan. Al-furqan ya, furqan yaitu tegas membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan akan kami jauhkan kamu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kemudian adalah mendapatkan jalan keluar dari segala kesulitan. Di dalam surat At-Talaq ya, ayat 2 ya, di situ disebutkan ya tentang bagaimana Allah memberikan jalan keluar ya, jalan keluar atas segala ya kesulitannya ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah ya, dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala kesulitan apapun itu. Kemudian yang ketiga, mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga ya. Tidak diduga-duga ya. Ini satu keberuntungan yang tentunya sangat kita cari ya. Ketika bertakwa ternyata Allah mencukupi kita. Dan arahnya dari yang tidak kita duga ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Mendapat rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Kemudian yang keempat, mendapat limpahan berkah dari langit dan bumi. Kemudian yang kelima, mendapatkan kemudahan dalam urusannya. Ya, masih dalam At-Talaq ayat 4, menerima penghapusan dosa ya dan pengampunan dosa serta mendapat pahala besar. Maka apalagi yang membuat kita berpikir, takwalah kepada Allah karena ujungnya adalah kebaikan. Dan sebagai mahasiswi, tentunya ketaatan ini ya banyak sekali contohnya ya. Contohnya sangat banyak.
Anda taat kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah, Anda jauhi semua larangan-larangan Allah, ya. Misal, ya, kalau mungkin nanti masuk bisa offline, ya. Kalau pamitnya kuliah ya kuliah lah, ya. Jangan nongkrong ke sana kemari. Ya, Anda sedang berbohong, dan bohong ini termasuk sesuatu yang Allah benci, ya. Dan pasti akan mengundang keburukan. Maka teman-teman, raihlah buah dari ketakwaan, raihlah manisnya hasil dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan, ya. Diterangkan dalam surah Al-An'am ayat 162, ya. Sesungguhnya inna sholati, ya, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, ya, dan matiku hanyalah untuk Allah, ya, Tuhan semesta alam. Yakni beribadah kepada Allah. Ya, dalilnya ini, ya. Salatku, ibadahku, ya, dan matiku hanyalah untuk Allah. Apakah sudah seperti itu keadaan kita? Ya, apakah sudah seperti itu? Apakah kita sudah betul-betul salat dalam rangka mengharap keridhaannya, beribadah, ya, menyerahkan hidup kita? Hati-hati loh, ya, dalam menyatakan, ya, hidup dan matiku hanya untukmu. Munya itu siapa? Ya. Hati-hati dalam penyerahan ini, kalimat-kalimat seperti ini berbahaya sekali, ya. Kalau Anda menyatakan cinta kepada manusia, cukuplah katakan aku cinta. Selesai, ya. Kalau, ya, pemakaian kata semuanya, seluruh hidup dan matiku, ya, berikan hanya kepada Allah. Ya, walaupun hanya dalam kata-kata yang mungkin Anda anggap, ya, sepele, ya. Tapi kalimat ini berbahaya sekali, ya, berbahaya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah taubat, ya, adalah taubat, ya. Ini cara mendekatkan diri berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu terbatas waktu enggak? Taubat itu terbatas waktu tidak? Iya, ada batasan waktunya. Sampai kapan? Sampai nyawa kita sampai di tenggorokan, ya, atau sampai matahari terbit dari barat. Nah, itu taubat ditolak di saat itu, ya. Maka sebelum itu, sebelum kematian menghampiri kita, maka taubat ini masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada enggak orang yang tidak berdosa, tidak pernah melakukan kesalahan? Di antara kita siapa coba? Ada enggak? Ya, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pendosa. Mereka melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa gembiranya jika kita lihat ada seorang anak muda, ya, anak muda yang masih gejolak nafsunya begitu tinggi, dia melakukan kesalahan, kemudian dia beristighfar, bertobat, dan berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya dia. Sebagai seorang manusia biasa, kita juga tidak akan pernah luput dari sifat lalai dan lupa. Karena hal ini memang merupakan tabiat manusia. Oleh karena itu, ketika kita sedang terjerumus, ya, terjerumus dalam kehidupan, ya, dalam kelupaan maksud kami, sehingga berbuat kemaksiatan, hendaklah segera bertaubat kepada Allah, ya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, ya, diperhatikan dalam surah Ali Imran, ya, Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan, ya, aw zalamu anfusahum dzakarullah, ya. Lihat jamaah, ya, lihat teman-teman sekalian, ya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah,
lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Jadi ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka sebagai satu adab yang baik, akhlak yang baik kepada Allah adalah segera bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Adam alaihi salam, beliau mendapatkan pembelajaran. Ketika beliau melakukan kelalaian tersebut, Nabi Adam langsung beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dengan mengucap apa? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ampunilah kezalimanku. Ya, berarti ini ada pengakuan bahwa dirinya itu bersalah. Maka wajib bagi kita dalam proses bertobat adalah diiringi dengan apa? Dengan penyesalan. Ya, diawali dengan penyesalan dan pengakuan terhadap dosa yang ia lakukan. Ngaku dosanya, ya. Saya melakukan ini ya Allah, saya melakukan dosa ini ya Allah, ya. Dalam proses taubat itu sendiri. Namun ingat ya, jangan pernah ceritakan masa lalumu, keburukanmu yang telah lalu, perbuatan dosamu kepada manusia, ya. Cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah, ya, menutup aib itu juga suatu kewajiban bagi kita. Maka jangan umbar aib, ya, jangan umbar kesalahanmu, ya, biar dikagumi sama orang, disegani sama orang, ya, tidak perlu melakukan itu. Yang harusnya kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah membaca Al-Qur'an, ya. Seseorang yang mencintai sesuatu, tentulah ia akan banyak dan sering menyebutnya. Demikian juga dengan mukmin yang mencintai Allah, tentulah ia akan selalu menyebut asma-Nya dan juga senantiasa akan membaca firman-firman-Nya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata yang artinya, ya, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu dapat memberikan syafaat di hari kiamat bagi para pembacanya. Maka sekarang sudah hafal berapa juz? Tuh kan, senyum-senyum nanti. Ya, berapa juz sudah? Oh, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Pak. Saya sudah hafal 10 juz, Masya Allah. Oh, saya belum hafal apa-apa. Saya membaca saya belum bisa, ya. Mulailah. Ya, bagaimana kita menyebut diri kita cinta kepada Allah kalau tidak mengikuti apa yang diperintahkan? Dan bagaimana kita bisa mengetahui apa yang diperintahkan jika kita tidak pernah membaca kitabnya? Maka segala persoalan, ya, yang ada di dunia ini semuanya sudah terselesaikan dan petunjuknya ada di dalam Al-Qur'an. Cuman terkadang kita enggan untuk membacanya. Ya, coba di HP-mu berapa aplikasi Al-Qur'an yang ada di situ? Oh, alhamdulillah, saya punya 1. Pernah dibuka? Ya, dibuka, Pak. Kalau pas cari ayat pelajaran agama Islam. Allahu Akbar. Hati-hati ya. Hati-hati. Ketika membaca Quran, hatimu tenang. Makanya jarang ditemui, ya, tulisan-tulisan yang menyatakan kok orang Islam galau, orang Islam sedih, ya. Ini, ya, coba ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Dan salah satu zikir itu adalah dengan membaca Al-Qur'an. Maka ketika Anda membaca Al-Qur'an, Anda berusaha mendapatkan ketenangan dari apa yang Allah janjikan. Dan insya Allah, ya, akan selalu mendapat ketenangan, ya, dan bahkan janjinya adalah mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Kemudian adalah
ikhlas ya. Kemudian adalah ikhlas ya. Ikhlas secara terminologi ya, yang dimaksud dengan ikhlas adalah beramal semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa populernya ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih ya, dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 unsur keikhlasan ya, 3 unsur keikhlasan. Yang pertama adalah niat yang ikhlas semata-mata hanya mencari ridha Allah. Oh maaf, ada 2 unsur ya. Ini ada 2 unsur keikhlasan, niat yang ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Kemudian yang kedua beramal tulus dan sebaik-baiknya ya. Niat yang ikhlas ya. Segala sesuatu dibalas karena niatnya, berdasarkan niatnya. Maka niatkanlah segala sesuatu hanya untuk Allah. Niatkanlah segala sesuatu hanya untuk Allah dan hanya mencari ridhanya. Ya, mereka yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, maka ketika mereka jatuh Allah bangunkan mereka. Ketika dia menemui kesulitan, Allah bukakan pintu kesulitan itu. Allah mudahkan urusannya. Ketika dia lemah, Allah kuatkan dirinya, ya. Allah kuatkan dirinya. Kemudian yang kedua, beramal dengan tulus dan sebaik-baiknya. Beramallah dengan ikhlas. Seperti apa? Seperti semut hitam di atas batu yang hitam di tengah gelapnya malam. Apakah kelihatan semutnya? Enggak. Ya coba ikhlas beramal dengan tulus. Ya. Coba kita lihat saat ini banyak sekali ya kegiatan bagi-bagi makanan, bagi-bagi sembako. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ini diberikan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Tapi sertakan, tetap jadikan ikhlas sebagai dasar niat kita. Ya. Jangan sampai memberi tapi menyakiti. Ini juga satu kezaliman. Ya. Termasuk merusak harga diri orang yang menerima bantuan kita. Ya. Terkadang karena dengan hanya foto ya, diminta foto ketika diberi atau menerima sumbangan. Ada orang yang memang menjaga harga dirinya. Lebih baik lapar daripada difoto, menerima bantuan. Saya malu ya. Kalau memang demikian untuk menjaga hati mereka, jangan memfoto mereka. Ya, kalaupun ingin memfoto, izin kepada mereka ya. Ini sebuah adab, sebuah akhlak. Ya, untuk menjaga harga diri seorang yang beriman. Kemudian adalah tentang khauf dan roja. Khauf dan roja memunculkan sifat takut dan mengharap, takut dan berharap. Takut jika amalannya tidak diterima Allah. Roja mengharap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amal-amal ibadahnya. Jadi menggantungkan diri kepada Allah. Maka masukkan ya khauf dan roja ini dalam setiap ibadah kita. Ya, setiap ibadah kita dimasuki dengan khauf dan roja, rasa takut ya, rasa takut jika nanti tidak bisa beribadah lagi, rasa takut jika tidak diterima oleh Allah amalan saya, dan juga memunculkan sifat roja, yakni berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ya isi daripada rangkaian materi ke pertemuan kelima. Dan semoga saja bisa dipahami, dan silahkan jika nanti ada sesuatu yang perlu dijelaskan, sesuatu yang perlu didiskusikan bersama, marilah kita diskusi. Silahkan mau pakai Google Classroom atau via WA ya, atau mungkin mau telepon langsung, saya siap untuk menjawabnya insyaallah. Dan ingat nanti akan ada ulasan-ulasan ya, seperti kemarin ada yang kami telepon tiba-tiba hanya untuk menanyakan bagaimana materi mudah atau tidak, menanyakan tentang penerimaannya ya. Ini gunanya untuk mencari tahu seberapa dalam Anda memahami materi. Dan jika kesulitan akan kami bantu untuk memahaminya hingga Anda benar-benar faham, dan ilmu ini bukan hanya di kelas ini Anda pahami, tapi Anda terapkan sepanjang hayat Anda, dan insya Allah bermanfaat. Mungkin ini dulu yang bisa disampaikan.
semangat belajar. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.